wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Abdan Sulaiman Nasution, NIM 21123435, kelas K1 Fikih 2, UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Saya mengajar di MTS MPI Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Senin 27 November 2023. Saya akan melaksanakan pembuatan pembelajaran UKIN di kelas 7 tema Toharo, subtema Tayamum. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu penguji pembelajaran. Mudah-mudahan dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad orang mungkar, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Ramadhani, Hadir Pak. Adha, Saya Pak. Afril Dayanti, Hadir Pak. Aini Alia, Ardi, Aulia, Saya Dini Wulandari, Hadir Pak. Fahri, Dua. Dewansa, Hadir. Latifah, Saya Pak. Muhammad Ridho, Saya Pak. Jatul Umroh, Saya Pak. Natasha, Saya Pak. Ya, Nuri, Saya Putri Rahayu, Pak. Ramadhani, Dua Pak. Ika, Saya Pak. Satya Andini, Pak. Besarah Lutfia, Saya Pak. Sapa Ujatul Uzma, Lydia, Saya Pak. Yunisara, Saya Pak. Juma Tania, Saya Pak. Wilsa Sakila. Saya Pak. Sebelum kita mulai, Bapak kasih soalan sebentar saja. Pertama, apakah kamu mengetahui perbedaan tayamum dengan wudu? Yang kedua, apa yang digunakan untuk bertayamum? Ini namanya adalah pertanyaan pemantik supaya kamu berpikir apa tujuan kita belajar ini. Oke. Bahas dulu soal ini.
jawab langsung di buku catatan kamu. Yang pertama, cara bersuci sebagai pengganti wudhu dinamakan apa jawabannya? Tayamum. Tulis jawabannya terus, jangan disebut saja. Tulis A. Tayamum. Alat yang digunakan untuk bertayamum adalah Alat yang digunakan untuk bertayamum. Apa jawabannya? Tulis langsung. B. 3. Orang yang sedang Pergian. musafir. Nah, tolong dulu tulis saja. Siap? Sekarang buku catatan kamu tadi bertukar sama kawannya semeja, diperiksa. Udah? Langsung aja A, B, C-nya jangan dibuat, jangan pada ikut miskin. Langsung, udah? Udah? Ini nomor 4-nya. Kelewatan saja ya. Ini kunci jawabannya. Periksa punya kawan. C, B. Nanti jawabannya C. nomor 2. B. 3. B. Ada yang salah? Ada. Ada, bagus. Yang salah kita perbaiki. Kalau yang benar kita perdalam lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui pengamatan, murid mampu mempraktekkan tata cara bertayamum dengan benar. Coba baca. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang terutama nikmat iman Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salam, marilah sama-sama kita perbanyak kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak serta didik yang kami sayangi, materi kita pada hari ini adalah membahas tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah alternatif wudhu atau pilihan lain selain wudhu. Konsep tayamum dari segi bahasa artinya qasad atau mensahajakan. Tayamum adalah satu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi keadaan yang menghalang daripada berwudu atau mandi wajib disebabkan ketiadaan air atau sakit bagi mengharuskan melakukan ibadah. Tayamum pada syarat menyapu muka dan kedua belah tangan, meliputi siku dengan debu yang bersih dengan syarat-syarat tertentu. Ia diperlukan sebagai ganti wudhu atau mandi wajib. Dalil: disyariatkan tayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, dan jika kamu jenuh berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air atau dalam musafir, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air untuk berwudu dan mandi, maka hendaklah kamu tayamum dengan tanah dan debu yang bersih. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Dalil yang lain, hadis bermaksud dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kami ialah dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami, dan tanahnya dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci apabila kami tidak mendapatkan air. Hadis riwayat Muslim. Sebab tayamum. Pertama, ketiadaan air yang mencukupi untuk wudu atau mandi. Yang kedua, air yang ada hanya untuk mencukupi keperluan minuman binatang yang dihalalkan, sekalipun keperluan itu pada masa akan datang. Tiga, sakit yang terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bahagian atas dari bahagian bawah ketika menyapu. Yang ketiga, berturut-turut di antara rukun dan menyapu tangan. Batal yang membatalkan tayamum. Pertama, berlaku sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang kedua, melihat air atau mendapat air sekiranya bertayamum karena ketiadaan air. Yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari agama. Cara-cara tayamum. Langkah pertama, niat di dalam hati, sahaja aku bertayamum mengganti wudu untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala, sambil menekankan kedua telapak tangan di atas tanah atau debu yang bersih. Langkah kedua, sapukan kedua telapak tangan yang sudah ditekan ke atas tanah atau debu tadi ke seluruh muka. Sebelum menyapukan ke muka, hendaklah dihembus kedua tapak tangan itu terlebih dahulu agar tanahnya tidak berkumpul. Langkah ketiga, tekankan kedua telapak tangan sekali lagi ke atas tanah atau debu. Langkah keempat, sapu telapak tangan kiri kepada tangan kanan, paling sedikit mesti sampai sehingga pergelangan tangan. Langkah kelima,
Sapukan telapak tangan kanan kepada tangan kiri paling sedikit sehingga pergelangan tangan. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama, berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Niat tayamum adalah seperti berikut. Nawaitu tayammuma liqiyas ibahati fardhu sholati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala. Kedua, menyapu muka. Ketiga, menyapu kedua belah tangan. Yang keempat, terjun. Syarat tayamum yang pertama, menggunakan debu tanah yang suci, tidak musamma, tidak bercampur benda lain. Dua, menyapu muka dan dua tangan dengan 2 kali pindah. Tiga, hilang najis terlebih dahulu. 4, masuk waktu sembahyang. 5, bertayamum bagi setiap ibadat fardu. 6, ada kekuduran seperti sakit. Semoga materi ini bermanfaat. Akhirnya saya ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Buka halaman 9, tayamum. Yang ini dibaca oleh Moja. Yang lain tolong suaranya simak. 3. Tayamum. Membaca basmalah dan berniat. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan. Meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Tertib dalam tayamum yaitu dimulai dengan mengusap wajah lalu kedua tangan. Dikerjakan secara beriringan. Al-muwalah. Kita dengar tadi materi. Sekarang kita perhatikan video tentang tayamum. Anak-anak, untuk memperdalam materi, kamu Bapak bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Nanti kita beri kelompok. Yang kamu bahas, yang pertama rukun tayamum. Yang kedua syarat tayamum. Yang ketiga membatalkan tayamum. Yang keempat sunnah tayamum. Bisa diulang? Yang pertama pengertian. Yang kedua rukun. Yang ketiga sunnah. Yang keempat membatalkan tayamum. Jadi untuk mempermudah, karena kita ada 4 baris, yang di sini kita buat kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang 3, yang laki-laki kelompok 4. Paham itu? Silakanlah berkelompok, mejanya yang tengah-tengah kita rapatkan. Oke. Satu orang menulis. Apa nih? Tulis itu. Nampak? Sudah? Ini sudah.
sudah? Ya. Ya. Baik, Bapak rasa waktu untuk kerja kelompok sudah siap. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Untuk kita mulai dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4 laki-laki dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membacakan hasil diskusi kami. 1. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu. 2. Adanya unsur halangan, yaitu tidur karena sakit, karena dalam perjalanan musafir, karena tidak ada air, susah masuk sholat, susah berusaha mencari air, menggunakan tanah yang suci. Rukun tayamum: niat, mengusap wajah, yang membatalkan wudu, murtad, membaca basmalah, mendahulukan bagian kanan dari pada kiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi kami. Adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada adanya ada air. Sudah masuk sholat. Rukun tayamum: 1. Niat. 2. Mengusap wajah.
karena tidak ada air. Rukun tayamum. 1. Niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua belah tangan sampai siku tertib. Membatalkan tayamum. 1. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. 2. Ada air. 3. murtad. Sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan kanan daripada kiri. 3. Menipiskan debu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Atau halangan yaitu 1. Uzur karena sakit. 2. Karena dalam perjalanan atau musafir. 3. Karena tidak ada air. Sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air untuk menggunakan tanah yang suci. Niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua belah tangan sampai siku. 4. Tertib. 4. Membatalkan tayamum. 1. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. 2. Ada air. 3. Murtad. 5. Mengulurkan bagian kanan daripada kiri. 3. Menipiskan debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pun banget. Sekali putaran. Diam. Ya, silakan dulu. Latihan yang terakhir. Tadi yang di awal namanya asesmen awal. Tadi pas kita belajar itu kan ada beberapa soal. Ini yang terakhir. Nomor 1. Sebutkan hal-hal yang diperbolehkan. Siapa dia? Musafir. Apa jawabannya? Benar semua. Yang nomor 2. Apa jawabannya? Benar semua. Nomor 3. Apa saja hal? Apa jawabannya? Benar semua. Ini hanya pemanis saja. Gambar apa ini? Gambar gunung. Gambar di Pulau Pandan ini. Kanan sana, anak-anak, pelajaran kita sudah hampir akhir. Jadi tujuan dari tayamum ini adalah bermuaranya kepada sholat. Bagaimanapun keadaan kita, kita mesti
sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak ada air, tak bisa berwudu, digantikan dengan tayamum. Semuanya masih sholat bagaimanapun keadaan kita. Sama dengan kalau kamu ingat hadis Nabi, as-sholatu imamuddin. Sholat itu tiang agama. Jadi janganlah tinggalkan sholat. Coba kamu perhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Orang itu dibom, dibunuh dengan zolim, tapi tetap juga orang itu mengerjakan sholat. Kita di sini, semua dari sholat subuh kan? Semua dari sholat subuh? Tidak. Ada sholat ada yang? Jadi tetaplah kita laksanakan sholat bagaimana keadaan kita. Ingat saudara kita di Palestina, mereka begitu keadaannya dibunuh, mereka tetap mengerjakan. Apalagi kita yang tidak ada halangan. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita pelajari tentang materi ketentuan sholat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.